Halo teman-teman, balik lagi masih bersama saya di channel YouTube FCM Marketing ya teman-teman ya. Di sini kita membahas tentang alat pemecah batu ya teman-teman. Alat pemecah batu kali, sorry ya teman. Oke, kita langsung di page selanjutnya. Kita seperti biasa pengenalan alat pemecah batu kali. Alat pemecah batu kali adalah peralatan khusus yang digunakan untuk menghancurkan batu-batu besar, khususnya di sungai atau sungai berbatu. Ini penting dalam konstruksi, perbaikan sungai, dan proyek-proyek sungai lainnya. Alat ini membantu mengubah batu-batu besar menjadi agregat yang dapat digunakan dalam beton, fondasi, dan infrastruktur lainnya. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi alat pemecah batu ini juga sangat berfungsi ya dalam proyek konstruksi ya, ini dalam pembuatan beton, fondasi, dan infrastruktur lainnya ya teman-teman ya. Pembangunan yang konstruksi ini sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis alat pemecah batu kali. Terdapat berbagai jenis alat pemecah batu kali, termasuk palu hidrolik, penghancur kerucut, penghancur dampak, dan penghancur rahang. Palu hidrolik menggunakan tekanan air untuk memecahkan batu, sementara penghancur kerucut dan rahang menghancurkan dengan tekanan mekanis. Penghancur dampak menghancurkan dengan tabrakan batu ke permukaan keras. Semua alat ini mengubah batu menjadi ukuran yang lebih kecil. Walaupun memiliki nama jenis yang berbeda, fungsinya juga berbeda, tapi menghasilkan hasil yang sama. Fungsinya kurang lebih sama lah, menghancurkan agregat batu besar menjadi yang lebih kecil ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya keuntungan penggunaan. Penggunaan alat pemecah batu kali penting dalam proyek konstruksi dan pertambangan karena meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mereka mengubah batu menjadi agregat yang dapat digunakan dalam konstruksi, yaitu menghemat waktu dan biaya pengiriman. Selain itu, mereka memungkinkan pemrosesan material yang diperlukan untuk konstruksi jalan, seperti beton dan proyek infrastruktur, mendukung perkembangan industri ini secara keseluruhan. Nah, kan? Jadi keuntungan penggunaan dari alat pemecah batu ini dalam konstruksi ini berdampak yang sangat bagus banget ya, apalagi untuk jalan tuh, pembuatan jalan dan infrastruktur lainnya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor pemilihan. Ketika memilih alat pemecah batu kali, pertimbangkan faktor-faktor berikut. Contohnya, kekuatan dan kapasitas, ukuran batu, keandalan dan ketersediaan suku cadang, efisiensi energi. Pilih alat yang memiliki daya hancur sesuai dengan jenis batu dan kapasitas yang dibutuhkan. Evaluasi biaya awal, pembelian, serta biaya pemeliharaan dan operasional dalam jangka panjang. Dengan mengikuti faktor ini, akan membantu Anda memilih alat pemecah batu kali yang sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Jadi, seperti biasa atau seperti pada umumnya, kita harus membeli mesin sesuai dengan kapasitas kebutuhan proyek, terus sesuai dengan jenis agregat batu yang kita hancurkan, terutama anggaran dari kita sendiri ya teman-teman ya. Sesuaikan anggaran dengan mesin yang akan kita gunakan, jangan sampai mesin terlalu mahal, anggarannya tidak cukup, seperti itu ya kan. Oke, nah
ini buat teman-teman yang buat teman-teman yang mau konsultasi nih mengenai pemecah batu. Bisa banget nih, langsung aja hubungi ke nomor 0851 7962 1688. Nah, buat teman-teman tuh yang masih bingung mau konsul kemana, bisa banget langsung aja konsul ke nomor yang tadi saya sebutkan, atau bisa juga di follow akun sosial media kita di Instagram di @stancrusher_indonesia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, cara operasional yang aman. Berikut adalah petunjuk langkah demi langkah tentang cara mengoperasikan alat pemecah batu kali dengan aman dan efisien. Pertama, pemeriksaan keselamatan, pengoperasian yang benar, perawatan rutin, prosedur operasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini akan memastikan pengoperasian alat pemecah batu kali dengan aman dan efisien. Jadi di sini ada sedikit cara mengoperasian mesin dengan aman ya teman-teman ya. Terutama kita harus bekerja sesuai dengan prosedur pekerjaan ya teman-teman ya. Menggunakan APD, pengecekan mesin juga ada kerusakan atau tidak. Bila mana ada kerusakan, alangkah baiknya tidak kita gunakan atau lebih baik diperbaiki terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan kita paksakan dia untuk bekerja. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan. Tips perawatan yang penting untuk menjaga alat tetap berfungsi dengan baik meliputi perawatan rutin, pembersihan mesin, penggantian suku cadang, catatan pemeliharaan. Buat catatan pemeliharaan yang akurat untuk memantau sejarah perawatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan yang baik akan memastikan bahwa alat tetap berfungsi dengan baik dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Jadi setiap kita melakukan servis atau perbaikan mesin, kita catat. Misalkan per 3 bulan, bahkan 6 bulan, ataupun bisa 1 tahun sekali. Itu kita catat di buku catatan agar tidak terlewat dan tidak mengalami kerusakan yang fatal nantinya ya teman-teman ya. Selanjutnya, dampak lingkungan. Penggunaan alat pemecah batu kali dapat memiliki dampak lingkungan seperti pencemaran udara dan kebisingan. Nah, untuk menguranginya, pilih alat yang efisien energi. Terapkan teknologi pengendalian debu dan gunakan peralatan anti kebisingan. Selain itu, buang limbah bahan hasil pemecahan dengan benar dan patuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Jadi kita harus mematuhi peraturan lingkungan yang sudah ada yang ditetapkan. Itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti, kurang jelas tentang materi yang saya bawakan, saya mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman di subscribe, di like, di komen juga, di share juga nih buat ke teman-teman, buat kasih tahu ke saudara-saudaranya ya. Semoga video yang saya bawakan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih, sampai bertemu kembali teman-teman. Dadah.